Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan, yaitu Pak Walad Alsani SEMEC, atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Lydia Batia dengan NIM 2405010096 yang akan menjadi moderator pada presentasi kelompok 8 dengan topik ekonomi bank syariah. Di sini kami akan membahas mengenai apa itu bank syariah, fungsi dan manfaat bank syariah, prinsip dan larangan bank syariah, serta bagaimana keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Tentunya hari ini saya tidak sendiri saja, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan berpresentasi bersama-sama dengan saya. Ada Naomi Farera Sinaga dengan NIM 2405010095, Maria Anastasia Monte dengan NIM 2405011127, Jevanya Helda Girsang dengan NIM 2405010089, Jepanya Angelica Boru Sembayang dengan NIM 2405011105, dan Grace Lani Laurusa Sembiring dengan NIM 2405011130. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja presentasi pada hari ini dengan topik pembahasan ekonomi bank syariah. Saya harap teman-teman semua dapat memperhatikan dan menyimak materi yang akan kami sampaikan dengan baik. Kepada pemateri pertama, kami persilahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jepanya Angelica Sembayang sebagai pemateri 1. Jadi di sini kita akan membahas tentang bank syariah. Apa sih itu bank syariah? Oke. Bank syariah itu adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Jadi bank syariah ini adalah bank yang diimpikan oleh umat Islam. Mengapa begitu? Karena bank syariah ini terhindar dari riba. Jadi riba itu hukum haramnya dalam Islam. Jadi di bank syariah tidak mengenal namanya sistem bunga. Dalam bank syariah ini mengenal bagi hasil, yaitu pembagian keuntungan bersih dari investasi dan usaha yang dijalankan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bank syariah. Dimulai dari 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok untuk mendirikan Bank Islam Indonesia. Jadi pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 MUI menyelenggarakan lokakarya, dan hasil lokakarya tersebut dibahas pada tanggal 22 sampai 25 November. Dengan dukungan masyarakat sekitar dan pemerintah, PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI adalah bank syariah pertama Indonesia yang ada di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 November 1999. Lanjut di tahun 1998. Karena perkembangan bank syariah hampir stagnan, hanya BMI yang didirikan, tidak diikuti dengan bank yang lainnya. Di situ juga ada krisis ekonomi dan moneter. Jadi pemerintah mengeluarkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang tentang perbankan, yang mengatur peluang usaha bank syariah bagi bank konvensional. Jadi di sini perbankan syariah itu mulai berkembang. Kita lanjut di tahun 2000. Pada tahun 1999 Bank Syariah Mandiri muncul, dan pada tahun 2000 sudah banyak bank-bank syariah itu mulai muncul seperti Unit Usaha Syariah atau USS, dan Bank BNI muncul, serta bank syariah yang lainnya. Dan terakhir di tahun 2013, perkembangan bank syariah telah didorong oleh undang-undang. Jadi hingga akhir Desember 2013 terdapat 11 bank syariah dan 24 UUS dengan perkembangan yang baik. Terima kasih atas penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naomi Sinaga dengan NIM 2405010095. Baik, topik selanjutnya adalah fungsi perbankan syariah. Yang pertama, fungsi penghimpun dana atau manajer investasi. Pada fungsi penghimpun dana, perbankan syariah berperan sebagai manajer investasi atau penghimpun dana dari dana yang diperoleh dari para nasabah. Jadi, perbankan syariah akan mengelola
dana tersebut dengan bijaksana dan cermat, karena dari hasil olahan tersebutlah yang akan menentukan sistem bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Yang kedua ada fungsi pemilik dana atau investor. Pada fungsi pemilik dana atau investor ini, perbankan syariah berperan sebagai investor, di mana perbankan syariah akan menentukan proyek atau sektor mana yang akan mereka danai. Dan di dalam memilih sektor atau proyek tersebut, perbankan syariah harus mampu memilih proyek yang paling minim resiko dan paling produktif. Yang ketiga ada fungsi penyedia jasa keuangan. Pada fungsi penyedia jasa keuangan, perbankan syariah sama dengan bank konvensional umum lainnya, di mana perbankan syariah juga menyediakan beberapa layanan keuangan seperti inkaso, payroll, transfer, clearing, dan lain sebagainya. Dan tentunya layanan keuangan tersebut tetap disesuaikan dengan kebutuhan para nasabah dan tetap mengikuti prinsip syariah Islam. Yang keempat ada fungsi sosial. Fungsi sosial yang dimaksudkan di sini adalah perbankan syariah menerima donasi atau amal dari para nasabahnya seperti infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Dan nanti dana tersebut akan dikelola oleh seorang nazir atau pengelola wakaf sesuai dengan ketentuan para nasabah. Baik, topik selanjutnya manfaat dan fungsi bank syariah. Yang pertama, terhindar dari riba. Keuntungan pertama yang kita dapatkan ketika kita menabung di bank syariah adalah kita dapat terhindar dari riba atau bunga. Di dalam Islam, riba atau bunga ini hukum haramnya dan wajib untuk kita tinggalkan. Yang kedua, dijamin lembaga penjamin simpanan atau LPS. Walaupun berbasis syariah, bukan berarti uang yang kita tabung atau simpan di bank itu tidak dijamin. Uang yang kita simpan di bank syariah itu sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, bahkan sudah menanggung resiko kehilangan dana dari nasabah hingga 2 miliar rupiah. Yang ketiga, bank syariah sudah dilengkapi fasilitas net banking. Tentunya ini memberikan keuntungan bagi kita. Jadi para nasabah sudah dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun asalkan kita terhubung melalui internet. Yang keempat, sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. Di mana sistem bagi hasil lebih adil dan transparan ini, karena keuntungan yang kita dapatkan itu sudah merupakan kesepakatan awal kita dengan pihak bank, bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan hasil nyata. Yang kelima ada memperlakukan saldo tabungan yang rendah, di mana tentunya ini memberikan keuntungan bagi beberapa banyak kalangan, mendukung inklusi keuangan dan mendorong kebiasaan kita untuk menabung tanpa dibebankan dengan saldo yang tinggi. Dan yang terakhir ada 6 penabung atau nasabah dalam mitra bank. Tidak seperti bank konvensional di mana hubungan antara nasabah dan pihak bank itu lebih terlihat seperti debitur dan kreditur, tetapi sedangkan di bank syariah itu hubungan para nasabah dengan pihak bank itu lebih terlihat seperti mitra yang saling berbagi keuntungan. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Greslan Dalisa Sendiri dengan NIM 2405011310. Nah, di sini kita akan masuk ke prinsip dasar bank syariah. Jadi dalam bank syariah itu ada 4 prinsip yang diambil. Yang pertama itu ada keadilan. Nah, keadilan di sini itu berarti seperti berbagi keuntungan berdasarkan kontribusi dan risiko yang diambil oleh seorang pihak. Jadi semakin banyak kontribusi yang diambil oleh seorang pihak, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak juga, begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua itu ada kemitraan. Di sini berarti posisi nasabah, investor dan pengguna data dan serta lembaga keuangan itu sendiri itu memiliki posisi yang sejajar, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Nah, dan yang ketiga itu ada transparansi. Jadi dalam bank syariah ini, mereka itu memberikan laporan keuangan yang secara terbuka dan berkesinambungan agar para nasabah investor itu dapat mengetahui kondisi dana mereka. Nah, yang keempat itu ada universal. Universal itu berarti seperti tidak membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam. Nah, dan selanjutnya itu ada larangan terhadap transaksi yang dilarangkan sistem dan prosedur perolehan keuntungan. Jadi larangannya itu ada 5. Yang pertama itu maisir. Maisir itu berarti gampang dan mudah. Jadi mereka itu melarang karena itu dianggap seperti perjudian, karena gampang mendapat keuntungan. Yang kedua itu ada gharar, itu berarti seperti perjudian, pertaruhan atau ketidakjelasan. Nah, itu berarti setiap transaksi yang barangnya itu tidak jelas atau di luar jangkauan.
Nah, yang ketiga itu ada riba, itu seperti pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan, atau bisa sering kita sebut dengan bunga. Jadi dalam bank syariah itu melarang adanya riba atau bunga karena dianggap haram. Nah, yang keempat itu ada bayi najasi, itu seperti menciptakan permintaan palsu seolah-olah banyak permintaan akan suatu produk sehingga harga produk tersebut naik. Dan yang terakhir itu ada bayi iktihar, ini seperti tindakan menimbun barang untuk menyebabkan kelangkaan sehingga penjual itu memperoleh keuntungan lebih banyak sebelum adanya kelangkaan. Dan yang terakhir itu ada larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Nah, jadi dalam bank syariah itu mereka itu akan memastikan bahwa modal ataupun pinjaman yang mereka berikan kepada masyarakat itu bersifat halal. Nah, mereka itu tidak akan memberikan pinjaman untuk keperluan seperti narkoba, alkohol, peternakan babi, ataupun pornografi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jevani Helda Gersang dengan NIM 2401089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan apa aja sih yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga kira-kira bisa membuat kita menjatuhkan pilihan kita kepada bank syariah dibandingkan kepada bank konvensional. Yang pertama, di bank syariah melakukan investasi yang halal saja, sedangkan di bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram. Nah, ini gimana nih maksudnya? Nah, maksudnya itu, seperti yang kita tahu, di bank syariah kan memegang teguh prinsip syariah atau prinsip-prinsip islami. Nah, yang mana ada larangan riba atau larangan bunga. Sedangkan di bank konvensional itu kan banyak sekali memberikan bunga kepada para nasabahnya ketika meminjam kepada bank konvensional. Nah, itu makanya disebut bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram. Yang kedua, di bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan di bank konvensional memakai perangkat bunga. Nah, ini merupakan suatu keuntungan bagi para nasabah bank syariah, yang mana misalnya ketika suatu proyek yang dikerjakan itu berhasil dan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan yang didapat itu dibagi antara nasabah dengan pihak bank, sesuai dengan kesepakatan yang terjadi sebelumnya. Sedangkan di bank konvensional ini beda lagi nih, ketika nasabahnya meminjam uang kepada bank konvensional, maka pihak bank justru memberikan bunga kepada nasabahnya, yang mana itu harus dibayar bersamaan dengan jumlah pinjaman yang kita pinjam kepada bank konvensional pada saat periode peminjaman itu habis. Yang ketiga, di bank syariah besar rasio yang didapatkan itu berdasarkan jumlah keuntungan. Sedangkan di bank konvensional, besar persentase yang didapatkan itu sesuai dengan jumlah modal yang dipinjam. Nah, ini maksudnya, di bank syariah, imbalan yang didapatkan itu berdasarkan berapa jumlah keuntungan yang didapatkan. Sedangkan di bank konvensional, besar bunga itu sesuai dengan modal yang kita pinjam. Misalnya nih, di bank konvensional kita minjem 100 juta. Nah, pihak bank memberikan suku bunga 10%. Maka kita harus membayar sekitar 110 juta. Karena kan 100 juta dikali 10%, 10 juta. Maka kita harus membayar 110 juta kepada bank konvensional pada saat periode peminjaman itu habis. Nah, yang keempat, di bank syariah, rasio tidak akan berubah selama akad masih berlaku. Sedangkan di bank konvensional, bunga dapat berubah-ubah mengambang naik turun. Nah, ini maksudnya di bank syariah ini, imbalan yang didapatkan oleh para nasabah tidak akan berubah-ubah selama periode peminjaman masih berlaku. Walaupun misalnya dalam suatu periode ini, proyek yang dikerjakan itu mendapatkan keuntungan berkali-kali. Nah, tapi keuntungan yang didapatkan itu atau imbalan yang didapatkan itu tidak akan berubah-ubah. Sedangkan di bank konvensional, bunga dapat berubah-ubah mengambang naik turun sesuai dengan kebijakan bank dan juga sesuai dengan kondisi pasar, yang mana itu akan menjadi beban finansial bagi para nasabahnya. Nah, yang kelima, di bank syariah kerugian ditanggung bersama, sedangkan di bank konvensional pembayaran bunga besarnya tetap tanpa pertimbangan untung rugi. Nah, ini merupakan keuntungan lagi nih bagi para nasabah bank syariah, karena kalaupun misalnya proyek yang dikerjakan itu mengalami kerugian ini tidak hanya ditanggung oleh nasabah saja, tetapi juga ditanggung oleh pihak bank, yang mana itu merupakan keuntungan dong bagi nasabahnya. Sedangkan di bank konvensional, bunga yang dibayar itu harus tetap
tanpa ada pertimbangan untung rugi. Nah, kalau misalnya proyek yang dikerjakan itu ternyata rugi, nah nasabahnya harus tetap membayar bunga sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelum. Yang keenam, di bank syariah pembagian laba akan meningkat sesuai dengan peningkatan. Sedangkan di bank konvensional, bunga yang dibayar tidak akan meningkat sekalipun keuntungan meningkat. Nah, ini maksudnya di bank syariah ketika misalnya pihak bank itu mendapatkan keuntungan lebih atau keuntungan yang didapatkan itu meningkat, maka pembagian imbalan juga akan meningkat kepada nasabahnya. Sedangkan di bank konvensional tidak. Ketujuh, di bank syariah, eksistensi tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil, sedangkan di bank konvensional, eksistensi bunga dirugikan. Yang kedelapan, di bank syariah berorientasi pada keuntungan dan kemakmuran, sedangkan di bank konvensional hanya berorientasi pada keuntungan saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai digital banking dan peluang bank syariah dalam era digital. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2016, digital banking adalah kegiatan perbankan yang dapat dilakukan secara mandiri melalui media atau sarana elektronik yang dapat memudahkan para nasabah dalam melakukan kegiatan ekonominya. Contoh digital banking yang dimiliki oleh bank syariah diantaranya adalah Bank Jago Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, dan lain sebagainya. Peluang bank syariah dalam era digital. Nah, agar peluang untuk maju bagi bank syariah ini semakin besar, terutama dalam era digital, perlu adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Misalnya, yang pertama, inovasi teknologi dan digitalisasi. Nah, sesuai dengan judulnya yaitu di era digital, perlu adanya inovasi produk-produk bank syariah, misalnya dengan membuat mobile banking. Nah, dengan mobile banking ini akan sangat mempermudah para nasabahnya dalam melakukan kegiatan perekonomiannya. Bukan hanya dengan kegiatan perekonomiannya saja yang akan mudah dilakukan, tetapi juga dengan kegiatan keagamaannya, seperti pemberian infak, zakat. Nah, itu dapat dilakukan para nasabahnya melalui online. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Nah, dalam era digital ini, apa sih yang dapat dilakukan oleh bank syariah agar operasional yang terjadi itu dapat meningkat? Nah, misalnya dengan membuat teknologi pengenalan wajah atau teknologi pengenalan sidik jari agar proses verifikasi itu dapat berlangsung dengan cepat. Nah, yang ketiga adalah dengan membuat layanan inklusi keuangan yang baik. Terus yang keempat, dengan memberikan produk syariah yang kompetitif. Halo, aku Maria dengan NIM 240501127. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang tantangan perbankan syariah di era digital. Yang pertama, regulasi dan kepatuhan syariah. Regulasi yang artinya aturan dan kepatuhan itu artinya taat. Dengan kata kepatuhan, setiap manusia itu pasti punya sifat dalam dirinya sendiri untuk melanggar suatu aturan, entah pun karena dia malas ataupun memang gak suka sama aturan itu, jadi dilanggarnya. Tapi di perbankan syariah ini ada dibuat prinsip-prinsip dasar yang fungsinya untuk menjaga agar setiap kegiatan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Tapi balik lagi sama kepatuhan tadi, ada juga larangan-larangan yang dibuat di prinsip-prinsip dasar ini yang fungsinya untuk mencegah agar larangan tersebut tidak terjadi. Misalnya, aku lagi butuh uang. Kupinjamlah sama kawanku dan gak ada lagi lah yang mau minjamkan sama aku, kupinjamlah jadinya sama rentenir. Walaupun ku tahu sama rentenir ini resikonya besar, yaitu bunganya. Misalnya, aku lagi butuh uang 10 juta. Ku bilanglah sama rentenir ini, ku pinjam uang 10 juta dengan jaminan selama 1 tahun itu, ku lunasilah itu. Si rentenir ini pasti ngasih, tapi dia pasti bilang ada bunganya, setiap bulan harus kita bayar, misalnya 10%. Berarti, aku gak bayar 10 juta lagi, tapi aku harus ikutlah bayar 10% berbunga-bunganya itu. Misalnya yang aku harusnya bayar 1 juta per bulan atau berapapun itu, jadi harus lebih lah aku bayar karena ada bunganya. Dimana berarti aku yang harusnya bayar 10 juta itu jadi rugi karena harus ku bayar bunga-bunganya, sedangkan si rentenir ini dapat untung dari bunga-bunga itu. Dua, gerahar atau ketidakpastian, yang artinya menjual barang yang tidak ada dalam kendali penjual dan si penjual ini gak dapat menyerahkan barang tersebut. Contohnya, aku seorang nelayan, lagi butuh uang, tapi karena otakku kotor,
kutipulah orang. Misalnya nih, jalanlah aku di sekitaran pasar yang dekat laut itu. Jumpakulah orang yang gerak-geriknya pengen beli ikan. Ku datangilah. Terus ku bilang, misalnya, Mbak, aku ada ikan 1 kilo di rumahku. Baru ku tangkap. Masih fresh, masih juicy. Mau gak belinya? Tapi kalau mau belinya, kasih dulu lah uangnya yang 1 kilo ikan itu sama aku. Nanti ku jemput ke rumahku, baru ku antar ke rumahmu. Kalau misalnya diiyakan si pembeli ini, berarti si pembeli ini ditipu, sedangkan aku untung karena aku nggak ada ngambil ikan itu, tapi uangnya udah dikasih sama aku. Tapi kalau misalnya nggak dienggakkan si pembeli ini, berarti si pembeli ini selamat, aku yang rugi. Itu artinya aku jual informasi yang nggak betul sama orang demi keuntungan diriku sendiri. Yang ketiga, maisir atau spekulasi, mengharapkan keuntungan dari kejadian yang tidak pasti. Contohnya judi. Sistem judi ini taruhannya itu kecil-kecil dulunya, tapi orang itu gampang kali ngasihnya di awal hadiahnya supaya ada jaminan kita. Jadi misalnya dibuatlah misalnya taruhan paling kecil itu 50.000 dengan jaminan kalau menang 500.000 lah dapatnya. Tapi kan gak mungkin lah ku buat lah langsung taruhan ke 50.000 tapi langsung dapat ke 500.000. Pasti itu ada aja spinnya. Ku kasih lah misalnya 50.000 sampai 10 kali spin, baru dapat ke 500.000 ini. Pasti terbentak lah di otakku. Bah, kalau dapat kalau ku kasih 50.000, berarti dapat kulah 500.000. Kayak mana kalau ku kasih 100.000 ya? Pasti dapat ku 1 juta. Padahal aku gak ingat kalau yang sebelum ku spin itu udah 10 kali ku spin 50.000 itu. 50 kali 10 udah 500.000. Itulah dapatku hadiahnya. Padahal di otak ini 50.000 ku kasih dapat 500.000. Makin tertariklah aku ngasihnya makin besar. Karena di pikiranku kalau makin besar ku kasih pasti makin besar hadiahnya. Misalnya buatlah 100.000. Pastikan dapatnya ini misalnya 1 juta. Ku spin lah nih 100.000 sampai 10 kali. Misalnya dapat nih pas yang 10 kali 100.000 ini 10 kali spin. Dapat pula misalnya 1 juta. Pasti kan muncul lagi di benak pikiranku, bah 100.000 bisa jadi 1 juta. Padahal kan itu udah 10 kali spin. Pasti makin tertarik lah aku buat taruhannya ini makin besar lagi. Kayak gitulah seterusnya di judi ini. Kita itu makin ketagihan ngasih taruhannya ini makin besar karena memang dikasih jaminannya kalau menang itu besar hadiahnya. Sementara kita itu udah nge-spin atau kayak udah kasih taruhannya ini udah lebih dari 5 kali atau berapa kali pun itu. Disitulah terbukti kalau orang yang main judi ini bisa jadi stres karena kan dia gak hanya 1 kali spin, pasti lebih dari 3 kali spin misalnya. Yang misalnya gak ada duitnya, tapi karena pengen kali dia dapat uang itu, bisa jadi dia mencuri, membunuh, ataupun menipu supaya dapat uang untuk main ke judi ini. Karena jaminan di judi ini katanya besar hadiahnya, sementara dia gak tahu sistem judi itu kalau dia itu ditipu. Jadi untuk mencegah larangan-larangan tadi dan harus ada prinsip-prinsip dasar di setiap perbankan itu, adanya dibuat lembaga yang fungsinya untuk menekankan setiap perbankan syariah itu harus punya prinsip dasar. Namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi DPS ini harus lebih bijak lah orang ini, harus lebih update lah orang ini tentang teknologi yang fungsinya untuk supaya nggak mudah ditipu. Itulah kenapa sekarang ada dibuat mobile banking, kontrak pintar, sama aplikasi-aplikasi transaksi lain yang fungsinya dari situlah dijaga si DPS ini transaksi-transaksi kita supaya aman, uang yang kita simpan atau apapun itu, kegiatan yang terjadi di perbankan ini. Tapi DPS ini nggak hanya sendiri, dia kerjasama sama OJK yang fungsinya tadi sama untuk memastikan agar setiap perbankan syariah itu punya prinsip-prinsip dasar. Yang kedua, keamanan data.
Di perbankan syariah ini, selain untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar tadi, harus ada juga bertanggung jawab untuk menjaga setiap kenyamanan nasabah. Kalau yang kita tahu, data pribadi itu kan privasi kali, harus dijaga kali itu. Karena udah namanya data pribadi, privat, gak boleh ditahu ataupun gak boleh dipublikkan. Jadi di perkembangan teknologi yang sekarang, yang makin maju sekarang, makin canggih teknologi, pasti makin canggih juga lah orang yang licik, kayak hacker atau yang pemeretas akun-akun itu untuk ngambil data pribadi seseorang atau memucurkan data pribadi seseorang. Bisa jadi dari web ataupun dari VPN. Contoh-contoh besar dari kebocoran data tadi, kalau udah diretas, misalnya jadi pinjol, jadi judi, jual nama. Ada lagi namanya serangan phishing atau pengelabuan. Jadi pengelabuan ini biasanya terjadi sama orang-orang tua yang kudet ini kurang update. Jadi misalnya kalau orang-orang kotor ini, misalnya nih dikasih link atau website ataupun kayak dokumen yang isinya itu bisa, kalau misalnya kita klik, bisa untuk ngeretas akun sosial media kita ataupun apapun itu, pokoknya data-data pribadi kita bisa ditahu dia. Misalnya cara ngelabi orang itu, ada nih dikasih dokumen, misal orang itu ngasih surat undangan nih, ada surat undangan nikah, pernikahan ini, itulah sampulnya dibuat, dikasihlah link. Sementara kita nggak kenal siapa dia, tapi dia itu pasti kenal. Sementara kita nggak kenal dia, tapi karena kita kepo sama undangan itu, kita kliklah undangan itu, keretaslah akun kita. Itulah kenapa sekarang, kenapa jangan asal klik link, harus diketahui dulu lah dari siapa itunya, sumbernya. Kan bisa kita cek dari info kontaknya itu, jangan asal diklik. Namanya ransomware. Ini sama kayak ancaman untuk memblokir. Jadi misalnya nih, udah ditipu lah kita tadi nih, kayak tadi lah, udah diretas lah akun kita nih. Misalnya orang itu ngasih nomor baru lah nih, dicek juga lah kita, entah dari mana lah itu, misalnya dari WhatsApp ataupun dari Gmail. Dibilang kayak gini, kalau mau kau balik akun Metusmu itu lagi semua, ataupun data-data pribadi itu semua, kasih aku uang, misalnya 100 juta kalau mau. Kalau misalnya mau sih yang punya akun ini, kita nggak tahu, kemungkinan terjadi yang pertama kita ditipu, yang kedua si penipu ini udah dapat duit, udah dapat akun kita, disebar lagi akun kita. Tapi kalau misalnya kita nggak mau atau kita berpikir lebih bijak untuk buat akun yang baru atau buat akun yang lebih aman lagi, si penipu ini tetapnya dia menang, maksudnya tetapnya dia jadi menyebarluaskan akun kita, tapi setidaknya kita kan nggak lebih rugi lagi ngasih duit kita itu ke dia. Kalau dengar kata kesenjangan, tertuju lah ini ke daerah yang terpencil. Kalau yang kita tahu, misalnya kita pulang kampung nih, apalagi kalau kampungnya di pelosok, pasti kan sering jaringannya hilang atau sinyalnya nggak ada. Itulah kenapa kalau misalnya jaringan ini nggak ada, kita nggak tahu informasi itu. Ya walaupun sebenarnya adanya informasi yang datang sama orang itu, tapi kan pasti lama, pasti lebih cepat kita yang ada di dalam atau yang tinggal di kota ini banding orang itu. Bahkan orang itu nggak tahu pakai handphone, entah pun orang itu nggak tahu apa itu handphone, konon lagi orang itu dapat informasi dari yang lebih update lagi, ya harus nunggulah misalnya dari orang yang udah lebih tahu atau orang pendatang. Kayak gitulah cara orang itu dapat informasi yang baru. Itulah tentang teknologi tadi. Baliklah ke perbankan. Kalau di bank ini kan belum tentu ada lah ini di daerah-daerah terpencil, sedangkan HP aja gak ada, apalagi bank. Jadi kalau misalnya kayak di daerah-daerah terpencil ataupun kayak zaman-zaman dulu, orang kalau menyimpan uang itu gak mesti ke bank, pasti di rumahnya ataupun di kamar, di bawah bantal, di lemari, ataupun bisa di pakaian dalamnya. Kayak opung-opung kita dulu pasti nyimpan uang di pakaian-pakaian dalamnya ataupun di celana yang pendeknya, karena di pikiran orang itu lebih aman. Itulah karena kurangnya informasi sama orang itu.
Kesenjangan inilah salah satu yang membuat ketidaksetaraan antara ekonomi dan sosial kita. Selanjutnya contoh kasus. Kami ada ngambil satu kasus yang judulnya ransomware ini diduga sebab bocornya data nasabah BSI. Kayak yang aku jelaskan tadi di keamanan data, ransomware itu kan tindak kayak ancaman memblokir akun seseorang yang jaminannya misalnya diminta beberapa harta kita, sementara itu belum tahu kita kepastiannya bakal balik sama kita apa enggak. Itulah yang terjadi di kasus ini. Ada satu bank di Indonesia yang pastinya bank syariah, karena sesuai sama judul kami, dia ada nasabahnya kena ransomware atau ancaman pemblokiran ini. Jadi si hacker ini atau si peretas ini ngasih lah dia file yang agak besar 1,5 terabyte. Terabyte ini di atas gigabyte. Gigabyte aja udah besar sama kita kalau misalnya kita ngedownload dokumen, apalagi terabyte. Yang dibuatnya HP si korban ini teretas ngeblank, yang dimana si pelaku ini udah ngambil data pribadi si korban ini. Misalnya kayak nomor handphone, alamat, nama, jabatan, sama nama-nama keluarganya. Juga bahayanya ransomware ini, kalau misalnya kayak kita orang yang pelupa, yang misalnya buat sandi setiap medsos kita itu sama, pasti orang ini lebih gampang ngehack atau ngeretas akun kita ini. Itulah kenapa dianjurkan untuk menyatat atau buat note setiap password media sosial kita itu agar lebih aman lagi atau terhindar dari, ataupun kalau kita lupa ataupun menghindari dari hacker atau peretasan tadi. Selanjutnya solusi. Kami dapat beberapa solusi dari pakar. Yang pertama, OJK mengeluarkan peraturan baru melalui POJK yang tujuannya memastikan semua bank penyelenggara harus menerapkan prinsip perlindungan nasabah. Perlindungan nasabah ini berarti DPS tadi yang aku bilang di awal tadi itu harus lebih update lah orang ini, atau harus lebih tahu lah orang ini bagaimana cara untuk menyimpan keamanan data pribadi seorang nasabah. Yang kedua, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Bapak Samuel Abrijari Panggerapan. Bapak itu bilang, itu udah jadi tanggung jawab mereka atau tanggung jawab dari Kemenkominfo beserta Bapak Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber, Dr. Pratama Persadha, akan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat gangguan dan layanan perbankan tadi. Yang ketiga, dibuatnya penegakan atas perbaikan yang signifikan dalam mencegah kebocoran terhadap kebijakan keamanan data, penetapan teknologi yang aman, dan transparansi yang tinggi supaya bisa lebih memulihkan kepercayaan dan keamanan informasi pribadi nasabah. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil, perbankan syariah menghadapi berbagai peluang signifikan dalam era digital. Inovasi teknologi memungkinkan terciptanya layanan yang lebih efisien dan inklusif, meningkatkan akses keuangan, serta mengembangkan produk yang kompetitif sesuai dengan prinsip syariah. Namun di sisi lain, tantangan besar juga muncul termasuk pemenuhan regulasi syariah yang kompleks, ancaman terhadap keamanan data nasabah, dan juga kesenjangan teknologi di beberapa wilayah. Untuk memaksimalkan potensi ini, Bank Syariah harus mampu mengintegrasikan inovasi teknologi dengan kepatuhan syariah dan memperkuat infrastruktur keamanan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan oleh teman-teman semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen atas waktu dan juga kesempatan yang sudah diberikan. Maafkan kami jika terdapat kesalahan kata atau penyampaian materi yang sulit dipahami. Kami pamit undur diri, selamat siang semuanya.